Mataku mengerja pelan saat terdengar suara ketukan dari pintu, dan diiringi suara mama yang menyebut namaku beberapa kali. Aku mengangkat kedua tanganku, meregangkan otot-otot di tubuhku yang terasa begitu kaku. Lalu kuusap wajahku dengan kedua telapak tanganku. "Raya, bangun sayang," ucap mama kembali saat aku tak kunjung memberikan sahutan. "Iya, Ma," sahutku dengan nada suara serak, seperti seorang yang baru saja bangun tidur. "Ya, sejak kemarin aku memang sedang datang bulan, jadi tidak mendapatkan kewajiban sebagai seorang muslim." Aku menyibak selimut tebal berwarna putih yang bertengger di atas tubuhku sebatas dada. Lalu aku beringsut dari ranjang dan melangkah dengan gontai menuju ke arah pintu. Aku meraih gagang pintu setelah memutar anak kunci, lalu menekannya ke bawah, mendorong daun pintu tersebut hingga terbuka sebatas bahu. "Buruan Gi, mandi, kita sarapan," ucap mama. Aku mengusap wajahku beberapa kali. Rasa kantuk masih terasa benar-benar menguasai. Semalam aku tidur terlalu larut malam sebab diajak mama pergi berbelanja. Dan pulangnya jalanan begitu macet parah. "Iya, Ma. Mama tunggu di meja makan." Aku menutup pintu kamar setelah melihat punggung mama semakin berjalan menjauh. Bergegas aku menyambar handuk yang menggantung di tempatnya, lalu berjalan menuju ke arah kamar mandi. Setelah sejenak melirik jam yang menggantung di dinding, ternyata jarum jam menunjukkan pukul 7 pagi. Aku mulai melepaskan balutan kain yang ada di tubuhku satu persatu, lalu menyalakan shower hingga timbullah suara gemercik air yang terjatuh. Aku berdiri di bawah guyuran air. Buliran-buliran air itu terasa begitu menyegarkan saat menimpa setiap inci kulit di tubuhku. Belasan menit aku menyelesaikan ritual mandiku. Bergegas aku keluar dari kamar mandi, lalu berjalan menuju ke arah lemari yang berada di sudut ruangan. Aku memilih celana sebatas lutut dan dilengkapi dengan kaos sebatas pendek. Aku duduk di depan cermin yang terpasang di meja rias. Setelahnya aku mulai memoles wajahku dengan skincare yang setiap hari kugunakan. Setelah selesai, aku pun bangkit dari tempat dudukku dan akan melangkah berjalan ke arah meja makan, di mana mama sudah menungguku. Akan tetapi, saat kaki ini baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara ponsel milikku berdering. Dari nada dering yang terdengar, pertanda ada pesan masuk. Aku pun melangkah kembali ke arah nakas, menghenyakan tubuhku di bibir ranjang, lalu meraih ponsel yang tergeletak itu. Mataku menyipit saat melihat ada belasan pesan diterima dan dikirim oleh dua nomor yang berbeda. Jemariku langsung tertuju pada pesan yang lebih dulu kuterima dan bertuliskan nama Kevin. "Mbak Raya, tidak bisakah kita menyelesaikan semua ini dengan masalah kekeluargaan?" Kulihat pesan paling atas itu dikirim jam 1 dini hari. "Mbak Raya sudah tidur." Pesan kedua dikirim 30 menit setelahnya. "Ya iyalah, sudah tidur. Jam segitu mah enak-enaknya orang tidur." Memang dia pikir aku tak akan bisa tidur sepanjang hari, hanya karena memikirkan pengkhianatan kakaknya dan juga adik iparnya itu. Oh no, waktuku jauh lebih berharga kalau hanya untuk memikirkan keluarga tak tahu malu itu. "Mbak Raya, ibu sakit memikirkan mbak yang pergi dari rumah ini. Apa mbak Raya bisa kembali?" Kevin gak tega melihat ibu yang terus saja menangis dengan meraung-raung. Pesan ketiga itu dikirimkan Kevin jam 4 subuh tadi. Apa ini anak gak tidur semalaman? Gerutuku. "Mbak Raya,"
Kevin minta tolong, sekali ini saja. Bantu Kevin, Mbak. Ibu meminta menyewakan seorang pengacara, sedangkan Kevin tak punya uang lebih. Aku menghirup udara dalam-dalam. Entah bagaimana jalan pikiran Kevin itu. Kenapa dia begitu kasihan pada keluarga angkatnya, sedangkan ibu dan juga kakaknya saja berbuat semena-mena padanya. Padahal, jika Kevin mau, dia bisa langsung kembali ke Kalimantan. Semudah itu sebenarnya. Akan tetapi, hal itu sangat sulit dilakukan oleh Kevin. Sebab, sedari kecil, kemungkinan Kevin dijajali oleh kata balas budi, hingga membuat kalimat itu tertancap dengan sempurna di otak Kevin. Aku menghembuskan nafas kasar, lalu jemariku mulai mengetik balasan pesan untuk Kevin. Pergilah ke psikiater, Vin, supaya otakmu bisa bekerja secara normal kembali. Sepertinya sedari kecil kamu sudah dijajali yang namanya balas budi. Begitulah bunyi pesan balasan yang kukirim itu. Sepersekian detik kemudian, pesan itu langsung centang dua berwarna biru. Aku memilih tombol keluar, lalu beralih pada pesan paling atas dengan nomor tanpa nama. Jam 1 siang di Cafe Sembriwing. Jangan sampai telat. Aku menghembuskan nafas kasar setelah membaca pesan yang dikirim oleh nomor yang memang belum sempat kusimpan itu. Aku mencibirkan bibir lalu membalas pesan tersebut. Baik, Pak, ingatan saya masih normal. Tidak mungkin saya lupa. Jadi tak perlu mengingatkan saya dengan mengirimkan pesan seperti ini. Sen. Saat aku ingin meletakkan kembali ponsel itu, tiba-tiba ponsel kembali berdering, dan ternyata nomor bernama Kevin tertera sebagai pengirimnya. Aku menekan tombol power, lalu meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula, tanpa berniat membuka pesan yang baru saja aku terima tersebut. Aku pun segera bangkit dari bibir ranjang, lalu melangkah keluar kamar. Berjalan menuju ke arah ruang makan. Aku terus melangkah, hingga aku melihat Mama dan Papa sudah duduk di sana, sembari menyantap makanan yang terhidang di hadapan mereka. Maaf, Ma, Pa, kelamaan ya nunggu Raya. Aku menarik kursi yang akan kutempati, lalu menghanyakkan tubuhku di kursi tersebut. Iya, kelamaan. Keburu lapar Mama dan Papa nungguin kamu. Sahut Mama, yang kubalas dengan bibir meringis dan memasang wajah tak bersalah. Aku mulai memindahkan nasi goreng ke dalam piringku, lalu mulai menyuapkan sesendok demi sesendok nasi goreng itu untuk masuk ke dalam mulutku. Raya, katanya kamu nanti mau ketemu pengacara ya? Ucap Papa yang memecahkan keheningan pagi ini. Sebab hanya suara denting sendok yang beradu dengan piringlah yang terdengar. Iya, Pak. Seperti yang Raya ceritakan kemarin. Tapi bisa nggak sih, Pak, kalau Raya minta ganti pengacara? Tanyaku. Setelah aku selesai berucap, aku menyuapkan sesendok nasi goreng yang sempat terhenti tadi. Mendengar ucapanku, membuat Papa mengerutkan kening, sembari menatap ke arahku. Kenapa ganti? Itu rekomendasi dari Om Rendra loh. Tentu itu bisa terbilang pengacara yang bagus. Apalagi kamu kemarin sempat bilang kalau dia adalah teman kamu. Ucap Papa. Iya, Pak. Memang itu teman Raya. Tapi dia sangatlah menyebalkan, Pak. Gak kebayang lagi deh. Aku bergidik ngeri saat membayangkan pertemuan pertama yang akan terjadi setelah sekian lama tak pernah mendengar nama itu kembali. Rasanya jauh lebih mengerikan daripada bertemu dengan para setan. Jangan begitu, Ra. Gimana nggak boleh begitu, Pak? Gimana nanti kalau Raya datang ke sana, terus menemui dia? Lalu Raffi berucap, minggir-minggir, ayah-ayah wae mau lewat. Aku menirukan cara berbicara Raffi saat meledekku di zaman dulu. Mendengar ucapanku,
Tentu membuat papa dan mama tergelak tawa. Bahkan sampai papa terbatuk-batuk. Dan dengan cepat, mama menyerahkan segelas air putih itu pada papa. Papa pun langsung menerima gelas tersebut, lalu meneguknya hingga tersisa separuh saja. "Kamu ini, Rai, pagi-pagi udah bikin lelucon," seloroh mama. "Kan emang gitu, Ma. Gimana kalau nanti awalnya dia masih bersikap seperti itu?" "Ah, iya, Papa ikut bertemu dengannya ya. Nanti kalau Raya ajak Papa, pasti dia tidak akan meledek Raya. Papa nanti ada rapat penting, jadi nggak bisa." Pandanganku beralih ke arah mama yang duduk di samping papa. Mama pun hari ini mau cek butik. Mama langsung menjawab tanpa harus menunggu pertanyaan itu terlontarkan. Aku menghembuskan nafas berat. Jarum jam terus berputar. Aku yang sedang merubahkan tubuh di sofa pun bergegas bangkit saat jam yang ada di dinding menunjukkan pukul 12 siang. Segera aku berjalan menuju ke arah kamar, lalu mengganti pakaian untuk bertemu dengan pengacara yang akan menangani kasus perceraianku. Setelah penampilanku terlihat tak begitu memalukan, aku pun bergegas berjalan keluar kamar, melangkah menuju ke arah garasi mobil, lalu menghanyutkan tubuhku di balik kemudi. Aku memutar kunci mobil, hingga akhirnya suara deru mesin terdengar menelusup bendang telingaku. Bergegas aku mulai melajukan kendaraan roda 4-ku menuju kafe Semriwing, di mana aku akan bertemu dengan pengacaraku. Jarum jam yang melingkar di pergelangan tanganku terus berputar, mengiringi perjalananku siang ini. Aku bernapas lega saat melirik jam tangan. Ternyata tepat pukul 1 siang. Itu artinya aku datang tepat waktu. Kuletakkan kedua tanganku di atas setir setelah mematikan suara mesin mobil. Berkali-kali kuhela nafas panjang dan kukeluarkan secara perlahan sebelum aku keluar dari dalam mobil. Tak bisa dipungkiri, ada rasa sesak yang menyeruak saat ini. Jika aku benar-benar melangkah, itu artinya bahtera rumah tangga yang baru berjalan 1 tahun ini akan hancur begitu saja. Berkali-kali aku menghembuskan nafas berat, semakin meyakinkan diri jika langkah yang kuambil kali ini sudah tepat. Bergegas aku meraih gagang pintu, lalu mendorong pintu tersebut. Aku keluar dari mobil. Setelahnya, aku melangkah menuju ke arah sebuah bangunan yang di depannya bertuliskan Cafe Semriwing. Aku melangkah dengan begitu yakin. Saat aku sudah berdiri di ambang pintu, aku melihat ada beberapa orang yang mengisi kafe ini. Akan tetapi, pandanganku langsung tertuju pada seseorang lelaki berpakaian formal sedang duduk di sudut ruangan, sembari memainkan ponsel. Ya, dia adalah Raffi. Aku masih ingat betul bagaimana bentuk wajah itu. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan sosok lelaki yang begitu menjengkelkan itu. Kembali aku melangkah menghampiri di mana Raffi berada. Saat aku sudah berada di dekatnya, tiba-tiba sosok itu mengangkat wajahnya, menatapku dengan sorot mata yang begitu tajam, dan diimbangi dengan wajah yang terlihat begitu datar. "Kenapa baru datang? Bukankah aku sudah bilang jangan terlambat, meski hanya 2 menit?" Kedatanganku disambut suara dingin dari Raffi. Cih, sungguh menyebalkan sekali. "Maaf," hanya itu yang bisa aku ucapkan padanya. Kali ini kumaafkan, tapi tidak lain kali. Menyusahkan saja. Kamu pikir masalahmu ini berbobot gitu? Kasus perceraian itu bagiku kasus tidak berbobot sama sekali, dan membuang waktuku saja. Kalau bukan karena Om Rendra, sudah malas aku menerima kasus remeh seperti ini. Ucap Raffi yang masih terus menyerocos tanpa henti. Ingin sekali aku rasanya membekap mulut itu.
Lalu aku jajalkan cabai level 30 biar dia kepedasan dan berhenti mengomel. Ya udah, tinggal tolak saja. Kamu pikir aku mau kasus ini dilimpahkan sama kamu? Memangnya sehebat apa dirimu? Sok hebat banget. Murkaku pada Raffi. Sungguh aku benar-benar kesal sama pria yang ada di depanku saat ini. Seharusnya Anda itu bersikap sopan pada klien. Kalau memang tidak suka, ya sudah, tolak. Beres kan masalahnya? Gak usah banyak cincong. Makiku lagi pada Raffi dengan mataku yang melotot ke arahnya. Dapat kulihat Raffi yang terkejut karena mendapatkan perlawanan dariku. Mungkin dia tidak menyangka jika aku berani melawannya. Karena dulu ketika dia mengejekku, aku akan diam saja dan menangis. Akan tetapi tidak untuk kali ini. Kalaupun dia ngajak aku duel, sudah pasti akan aku ladeni. Saat aku berdiri dan berniat pergi meninggalkan Raffi, tiba-tiba saja dia menarik tanganku. Sontak saja, aku lekas menarik kembali tanganku dari genggaman tangannya. Maaf, ucap Raffi singkat, padat dan jelas, tapi mampu membuatku terperangah. Karena selama ini tidak pernah mendengar dia meminta maaf padaku. Apa kamu bilang tadi? Aku minta maaf karena sudah memaki-makimu. Sudahlah, sebaiknya maafkan aku, dan mari kita mulai pembahasan tentang perceraianmu dengan suamimu. Astaga, apa-apaan dia? Kenapa seenaknya memintaku untuk memaafkannya? Dasar Raffi sialan. Kalau saja bukan Om Rendra yang merekomendasikannya, tentu saja aku sudah mencancelnya. Akhirnya, aku mendaratkan tubuhku di kursi yang ada di hadapan Raffi. Aku sedikit mengerutkan kening saat melihat sikap Raffi yang di luar dengan ekspektasiku. Raffi berucap dengan begitu datar. Tak ada sebuah olokan yang mengiringi perbincangan kami. Kali ini, aku berhadapan dengan sosok Raffi yang jauh berbeda. Bukan seperti Raffi yang kukenal. Kali ini, kami selanjutnya benar-benar seperti seorang klien. Bersambung.